Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat datang untuk kita semua. Segala puji syukur hormat hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengucap syukur untuk hari ini di mana atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, di mana pada pagi hari ini kita masih berikan kesempatan untuk sama-sama datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam setiap rangkaian ibadah kita masuk dalam doa untuk anak-anak sekolah minggu, dan diberikan kesempatan untuk anak sekolah minggu bisa maju ke depan dan doa untuk anak-anak sekolah minggu dengan kasih Kristus oleh saudari Sela Melani. Baik Bapak Ibu Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Saya akan pimpin kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, berdiri di hadapan Allah dan berdiri di hadapan jemaat Tuhan. Anak-anak sekolah minggu bersyukur atas pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan sebentar mereka akan mengikuti kelas sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai kelas sekolah minggu, biarlah mereka boleh mengikuti kelas dengan baik, berikan hikmat bagi mereka, terutama ketenangan bagi mereka untuk mengikuti kelas. Biarlah mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahkan sejak usia mereka sekarang ya Tuhan. Berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar, membimbing mereka. Tuhan menolong, berikan kesabaran, berikan hikmat bijaksanaan bagi mereka untuk mendidik, mengajar anak-anak sekolah minggu ini. Berdoa juga untuk kedua orang tua yang menjadi figur teladan dalam kehidupan mereka, memberkati, menolong kedua orang tua. Terima kasih ya Tuhan, mereka akan masuk dalam kelas sekolah minggu. Tuhan menyertai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita yang mengatakan, Engkau Bapa yang mengasihiku.
Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Kita angkat pujian ini dari awal. Engkau Bapa yang mengasihi, tak kau pandang, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Tius membagi dalam doa pembuka. Mari kita berdoa membuka ibadah kita. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Allah sumber kehidupan, yang telah memimpin kami bersama-sama untuk ada di bait-Mu di tempat ini. Kami akan menyembah memuji Engkau, bertatalah di atas pujian kami dan berkatilah kami semua. Kami meneguhkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Tius yang membawa kita dalam doa pembuka. Baik, sekalian mau sapa jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ada sukacita? Haleluya. Dan saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita mengangkat pujian kita dengan bersorak-sorai. Kita mengangkat pujian kita sambil bertepuk tangan. Kita mengatakan, ku diberi kuasa.
Kita katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa, amin, dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa aja? Sekali lagi kita katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Baik jemaat Tuhan, kita sama-sama kita katakan, besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita masuk dalam ruang kesaksian. Sesuai jadwal yang telah dilaporkan bahwa untuk kesaksian hari ini dari remaja Koinonia, dipersilakan.
Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kesaksian dari remaja Koinonia dan ruang kesian sampai di YouTube sampai di sini. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan setiap persembahan kita kepada Tuhan. Sementara kantong persembahan jalankan di antara kita angkat pujian kita yang terdapat dalam nyanyian kemenangan iman nomor 200. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah. Kalau orang yang berselamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap. Harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Doa persembahan sekaligus doa syafaat kepada saudari Sela dipersilakan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Saya akan pimpin kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh meninggalkan setiap aktivitas kami sejenak dan kami datang berkumpul di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami mau berdoa bersama-sama. Namun sebelum itu kami mohon ampun atas segala dosa yang sudah kami perbuat, baik dari tutur kata kami, suara hati, tindakan kami, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami sehingga kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk tim pengembalaan yang ada dalam jemaat kami. Kami menyerahkan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Titus ke dalam tangan Tuhan. Bersama dengan istri dan anak-anak kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan selalu melingkupi keluarga mereka ya Tuhan. Bahkan dalam pelayanan di tempat ini Tuhan menolong, memberkati, Tuhan pakai dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga hamba-Mu boleh melayani tempat ini secara khusus sebagai gembala. Boleh menjadi teladan bagi kami semua.
Berdoa juga untuk hamba sebagai asisten. Berkati hamba, pakai hamba dengan kuat kuasa-Mu, pakai hamba dengan luar biasa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga bersama dengan BPJ yang senantiasa membantu pelayanan dalam gereja ini atau dalam jemaat ini. Tuhan juga memberkati, Tuhan menyertai setiap kehidupan pribadi kami masing-masing bersama dengan keluarga. Dan kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dalam pelayanan kami di tempat ini dengan keadaan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Berikan kebersamaan bagi kami, kesatuan hati bagi kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik dalam pelayanan di tempat ini. Dan kami boleh melaksanakan pelayanan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa bersama-sama menyerahkan pembangunan gereja kami yang ada di Gunung Kelua. Tidak henti-hentinya kami mendukung, menyerahkan pembangunan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami bersyukur sampai di tahap ini, sampai di detik ini, kami boleh terus melanjutkan pembangunan kami. Itu bukan karena kuat kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi semua semata-mata karena pertolongan Tuhan, semua semata-mata karena penyertaan Tuhan. Kami terus menyerahkan segala dana biaya yang kami perlukan. Tentunya kami sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu kami mengimani, kami yakini bahwa Tuhan akan mencukupi segala dana biaya yang kami perlukan. Kami berdoa juga untuk sponsor dan donatur yang senantiasa membantu kelangsungan pembangunan kami. Berdoa untuk sponsor donatur yang ada dalam jemaat ini, baik itu bersifat pribadi atau individu, begitu juga dalam keluarga. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga sponsor donatur yang di luar dari jemaat ini, bahkan pemerintah, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga kami masing-masing, setiap pribadi kami masing-masing. Usaha pekerjaan yang dilakukan, Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan yang menyertai. Dan kami juga berdoa untuk ketua pembangunan bersama dengan anggota, Pak Robert bersama dengan anggota. Tuhan terus pakai mereka. Tuhan berikan kesehatan, hikmat bijaksanaan bagi mereka. Biarlah mereka senantiasa diberikan semangat sukacita untuk terus mencari dana atau melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pembangunan gereja ini Tuhan. Berkati pribadi mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka. Sehingga mereka boleh menyelesaikan pembangunan ini dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Berdoa juga untuk tukang yang bekerja. Berkati mereka, lindungi mereka, sehingga mereka boleh bekerja dalam naungan perlindungan Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa bersama-sama menyerahkan setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun bentuk pekerjaan, apapun bentuk usaha yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan menyertai, Tuhan membuat berhasil. Baik yang bekerja sebagai petani, wira swasta, PNS, honorer atau apapun, TNI, Polri, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan menolong, menyertai setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan Tuhan membuat berhasil setiap pekerjaan usaha yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami juga menyerahkan, mungkin ada juga jemaat Tuhan dalam pergumulan mencari pekerjaan. Kami juga tidak henti-hentinya menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan membuka jalan keluar bagi mereka atau solusi bagi mereka, sehingga mereka boleh menemukan pekerjaan sesuai dengan passion yang ada di dalam diri mereka. Dan mereka boleh bekerja dengan baik oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa bersama-sama menyerahkan ibu-ibu yang mengandung dalam jemaat kami. Berdoa untuk Ibu Nur, berdoa untuk Ibu Margareta, berdoa untuk Ibu Medi, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, baik ibu, baik janin yang ada dalam kandungan. Berikan kesehatan selalu bagi mereka, sehingga pada saat mereka
bersalin atau melahirkan, mereka boleh melahirkan dengan baik dan dalam keadaan sehat oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu janda bersama dengan bapak-bapak duda yang ada dalam jemaat kami. Kami tidak henti-hentinya mendukung mereka dalam doa. Kami juga menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Aktivitas mereka sehari-hari, pekerjaan mereka, keluarga mereka, Tuhan menolong, memberkati. Sehingga mereka juga senantiasa menerima berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pensiunan yang ada dalam jemaat kami. Pada masa mereka pensiun, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan senantiasa menolong kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga di masa pensiun mereka, mereka terus setia kepada Tuhan, mereka tetap taat kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Kami senantiasa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa, menyerahkan semua tenaga penginjil yang ada di seluruh dunia ini. Kami juga tidak henti-hentinya menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang berada di ujung tombak, mereka yang berada di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan. Tentunya ada banyak tantangan, tentunya ada banyak proses yang mereka jalani, yang mereka terima pada saat mereka mengabarkan Injil Tuhan. Oleh karena itu kami terus menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu melingkupi mereka. Dimanapun mereka berada atau kemanapun mereka pergi. Pada saat mereka menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sarana yang mereka gunakan, Tuhan berkati, Tuhan menolong. Sehingga melalui sarana itu mereka boleh memenangkan jiwa untuk Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan tenaga penginjil kami yang ada di Kalsel, yang di bawah binaan GKI Anugerah. Kami menyerahkan Saudari Tiwi ke dalam tangan Tuhan yang berada di Bulu Kuning. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tentunya juga ada banyak hambatan, ada banyak tantangan yang juga dia hadapi di tempat pelayanan yang dia layani sekarang. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berikan kesehatan bagi dia, berikan kekuatan, hikmat, bijaksanaan bagi dia. Sehingga dia boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik bahkan dalam pelayanan. Dan dia boleh memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam proses pembangunan pastori atau rumah ibadah yang ada di Bulu Kuning, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala dana biaya yang diperlukan Tuhan cukupi, Tuhan yang genapi semua itu. Sehingga mereka boleh membangun tempat ibadah atau pastori dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Bahkan sekarang mereka mencari sponsor, donatur yang rindu untuk membantu mereka dalam bangunan ini. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan sehingga mereka boleh menemukan sponsor, sehingga mereka boleh menemukan donatur yang membantu mereka dengan dana untuk membangun tempat ibadah atau pastori ini ya Tuhan. Sehingga mereka boleh membangun dengan baik dan mereka boleh menempati tempat itu untuk beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami senantiasa menyerahkan pelayanan kami yang ada di Bulu Kuning ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga pos kami yang ada di Pasero. Kami juga sekarang membutuhkan tenaga untuk ditempatkan di Pasero. Dan dalam bulan ini ada 2 mahasiswa yang akan ditempati di Pasero. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kedua mahasiswa ini menggunakan kesempatan ini untuk memenangkan jiwa untuk Tuhan. Dan mereka terus dipakai, diurapi untuk Tuhan. Dan mereka boleh membawa jiwa untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk Saudara Vanli yang akan diutus, yang akan ditempatkan di Pasero. Tuhan juga kuatkan panggilannya, teguhkan panggilannya sehingga dia betul-betul untuk diutus, sehingga dia betul-betul untuk ditempatkan di Pasero. Dan dia juga boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dia juga boleh memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar Pasero
untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak jiwa, ada banyak suku-suku yang masih terabaikan, yang belum mengenal Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan, sehingga dia boleh dipakai untuk memenangkan jiwa untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Darius yang ada di Rantau Buddha, sebagai orang tua, sebagai koordinator penginjilan yang ada di Kalsel. Kami juga tidak henti-hentinya menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan yang ada di Rantau Buddha, pelayanan yang ada di sekitar, bahkan pekerjaan, bahkan keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, menyertai. Tuhan pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, sehingga dia juga boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan boleh memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami senantiasa menyerahkan pelayanan kami yang ada di Kalsel ke dalam tangan Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk gereja yang ditolak yang ada di Kalsel, secara khusus yang ada di Banjar. Tentunya secara manusiawi kami sebagai orang percaya, kami sedih. Karena pada saat gereja membangun, gereja ditolak oleh sekitar. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan setia bersama-sama dengan kami. Suatu saat Tuhan boleh meluluhkan hati masyarakat, meluluhkan hati orang-orang yang ada di sekitar, sehingga gereja boleh mendapatkan izin untuk membangun, dan mereka boleh membangun gereja dan mereka terus memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, secara khusus di daerah Banjar atau Kalimantan Selatan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kembali kami menyerahkan jemaat kami di tempat ini ke dalam tangan Tuhan, yang dalam pergumulan proses pemulihan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk pemulihan Bapak Pendeta Musa, berdoa untuk pemulihan Ibu Septiana Bid, Bapak Mansuri Laban, Ibu Watina Sahim, Ibu Rince, Bapak Depung, Ibu Kristina Kenny, Ibu Milka Joko, untuk pemulihan Pak Purwanto, pemulihan Bapak Welem, pemulihan Bapak Kornandes, begitu juga pemulihan Bapak Martin Sablon. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemulihan Ibu Ripka Rudi, begitu juga Ibu Paulina, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan bersama dengan orang-orang tua kekasih kami yang dalam lanjut usia, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus yang dalam proses pemulihan, dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada sekarang, baik berada dalam ruangan ini, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, atau mungkin ada juga yang dalam proses pengobatan keluar kota, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menjamah setiap bagian tubuh dalam keadaan sakit, sehingga mereka boleh menerima pemulihan daripada Tuhan. Tuhan turut campur tangan melalui obat yang dikonsumsi, minuman, makanan yang dikonsumsi. Tuhan turut campur tangan melalui semua itu, sehingga mereka boleh menerima pemulihan daripada Tuhan. Oleh karena itu sebagai orang percaya, kami mengimani tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sehingga mereka boleh menerima pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Kami terus mendukung, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk setiap unit yang ada dalam jemaat kami. Berdoa mulai dari unit sekolah minggu, remaja, pemuda, perkarya dan perkawan, bahkan lansia. Begitu juga kelompok pembinaan iman yang ada dalam jemaat kami. Kelompok pembinaan iman anugerah, kasih karunia dan Immanuel. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui setiap unit, biarlah melalui setiap kelompok pembinaan iman yang ada, kami terus bertumbuh dan pengenalan kami akan Tuhan semakin benar. Mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami senantiasa menjadi pribadi yang semakin taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga kami terus berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat atau di tengah dunia yang semakin modern, tentunya ada banyak godaan yang bisa membuat iman kami jatuh, yang bisa membuat kami goyah. Tapi kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui setiap unit kami masing-masing, melalui KPI yang ada, kami terus diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan setiap unit kami, bahkan dalam KPI-KPI yang ada. Dan oleh karena itu kami menjadi jemaat, menjadi pribadi yang senantiasa terus memiliki pengharapan kepada Tuhan, terus menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan.
kami senantiasa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam 1 pekan ke depan. Berdoa untuk adik Absel yang berulang tahun pada hari ini. Kami juga berdoa untuk Farida Amon, Ibu Atina Sahim, Justinus, begitu juga untuk Bapak Jonathan Gun, Ibu Helvina, Bapak Dias Arifanto, Bapak Marudin, Saudara Balan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Usia yang Tuhan tambahkan di dalam kehidupan mereka itu adalah sebuah anugerah di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu di usia yang Tuhan tambahkan, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, memberikan kesehatan bagi mereka, hikmat kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka boleh menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Berkati yang dalam pendidikan, dalam keluarga mereka masing-masing Tuhan menolong memberkati. Dalam pekerjaan usaha yang dilakukan, Tuhan juga memberkati dan Tuhan membuat berhasil. Kami senantiasa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, sehingga di usia yang baru ini mereka terus merasakan berkat dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan pada kesempatan ini juga kami bersyukur, kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya setiap persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan, kas umum, kas sosial, penginjilan, bahkan perpuluhan, pembangunan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati persembahan ini. Begitu juga kotak khusus yang sudah diberikan untuk penginjilan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati persembahan ini, bila persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sisa yang ada pada kami, berikan hikmat bijaksanaan bagi kami untuk mengelola dengan baik. Sehingga kami terus menyerahkan berkat yang ada pada kami untuk membantu pelayanan Tuhan di tempat ini atau membantu pelayan Tuhan dimanapun berada. Kami juga menyerahkan bendahara yang mengelola atau BPJ yang mengelola. Berikan kesehatan, berikan hikmat bijaksanaan bagi mereka untuk mengelola dengan baik. Sehingga mereka senantiasa diberikan hikmat bijaksanaan untuk mengelolanya dengan pertolongan Tuhan. Dan ini yang menjadi pergumulan kami senantiasa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Joko. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami semua yang ada dalam ruangan ini bahkan mengikuti ibadah melalui live streaming, kami semua diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Ini menjadi pergumulan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada saudari Selen telah bagi dalam doa syafaat. Baik jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan sekali lagi saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri, kita angkat pujian, kita mengatakan, penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air suci.
akan firman-Mu. Kita angkat pujian nih dari awal. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah. Kepada hambanya dipersilakan. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Biarlah melalui pujian ini sebagai pernyataan kami bersama, kami haus akan firman-Mu. Dan hanya firman-Mu yang bisa melegakan dahaga kami dari segala apapun yang membuat kami untuk terus jauh dari Tuhan. Sehingga hari ini kami akan bersama kembali untuk mendekatkan hati, jiwa dan roh kami untuk dekat, lekat dengan kebenaran, dengan firman-Mu. Mari berbicara Tuhan, kami siap diberkati. Kami tidak izinkan kuasa lain dan jadikanlah kami hari ini menjadi tawanan Roh Kudus untuk kami diberkati lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sama-sama siap diberkati. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Puji syukur hari ini saya punya kesempatan kembali, diberi kesempatan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebetulnya minggu lalu itu saya disuruh mendampingi mahasiswa ya di Teluk Lerong kalau nggak salah jatah saya di GKI di sana. Tapi karena jadwal saya sudah 1 semester ada sehingga tidak bisa saya rubah. Lalu hari Minggu ya ada berita bahwa jadwal saya di cancel. Sehingga waktu Pak Tito sampaikan di kampus, siapa para dosen yang bisa mendampingi mahasiswa. Ya. Jadi puji Tuhan, jadi jadwal saya di cancel, Tuhan kehendaki saya harus menyampaikan firman di tempat ini. Ya, hari ini saya akan bersama-sama Bapak Ibu untuk membuka Injil Matius, Injil yang terakhir dari Matius pasal 28. Ya. Ayatnya yang ke-18 sampai 20 saja kan kita baca bersama-sama. Ya, bisa next. Ya. Oke, ya. Yang tidak bawa Alkitab bisa kita melihat di depan. Tapi yang Alkitabnya di HP itu biasanya godaannya besar. Awal-awalnya niatnya kudus buka Alkitab. Lama-lama pikirannya jelajah. Itu penyakitnya jemaat hari ini. Dan itu pergumulan hamba Tuhan hari ini. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan kembali.
Untuk apa Bapak Ibu hanya 1-2 jam ke gereja, tapi ujung-ujungnya yang jadi Tuhan saudara bukan Yesus. Iya, nggak bisa kita mendengarkan firman itu sambil nonton, sambil lihat status. Aneh sekali kok jemaat Tuhan hari-hari ini ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Sementara ibadah itu bisa kirim status, balas WA ini itu. Lalu di mana ini jiwa dan rohnya gitu ya. Jangan-jangan ya kita ini hanya tubuh kita ada di tempat ibadah. Saya harap tidak ya, tubuh jiwa roh kita ada di tempat ini. Makanya tidak heran nanti kalau Tuhan Yesus datang, yang ditanyakan apa sih Tuhan Yesus datang? Adakah umatnya ini punya iman di bumi? Rupanya membangun iman itu sulit sekali Bapak Ibu. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Mari kita baca bersama ayat ini ya. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, next. Setelah bangkit selama 40 hari, Yesus menampakkan diri. Yesus mengajar ulang kembali, mereview kembali selama 3 tahun setengah bersama muridnya. Dan mereview kembali apa yang diajarkan kepada para muridnya. Sehingga pesan ini disampaikan oleh Yesus di Bukit Zaitun, di mana pada waktu itu Yesus sedang bertemu dengan para muridnya untuk meninggalkan bumi dan kembali ke surga. Makanya di dalam ayat 16 itu dikatakan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Tidak hanya waktu kebangkitan Yesus berkata, kita akan ketemu di Galilea. Tetapi justru dari Galilea ini juga Yesus mengatakan ya kepada murid-muridnya tentang apa? Tentang berita yang harus dikerjakan oleh para murid. Karena itu next, iya. Tema saya hari ini, ya, next, ya, tidak terlalu rumit, mudah diingat, ya, amanat agung. Saya percaya Bapak Ibu sudah berkali-kali mendengar apa? Amanat agung, Great Commission ini. Siapa yang belum pernah mendengar istilah amanat agung gitu ya? Semua pasti, apalagi GKI ya kan? Gereja Injili. Ini nafasnya orang Injili. Ya, jadi harusnya kalau orang Injili berhenti di sini itu harusnya jemaatnya kolab. Ini nafasnya orang Injili, harusnya. Ya, apa itu amanat agung? Bapak Ibu sudah dengar dari berbagai hamba Tuhan yang menguraikan dan berkhotbah mungkin di mimbar ini. Tapi mari kita lihat dari sisi-sisi mungkin yang terlewatkan hari ini untuk kita pelajari bersama. Ya, bicara amanat agung, next. Ya, yang pertama, ya, amanat agung adalah amanat dari pribadi yang luar biasa. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di surga dan di bumi. Orang lain bisa melecehkan siapa itu Yesus. Tapi ini keluar dari mulut Yesus. Siapa Yesus? Yesus yang punya kuasa di surga dan di bumi. Ini amanat dari pribadi yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya punya pimpinan, dia kuasanya hanya di kantor itu atau di pemerintahan saja. Tapi ini bukan pribadi yang terbatas. Ini pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Kuasanya absolut, menentukan nasib ciptaan di bumi ini. Dan akan menentukan masa depan ciptaan di bumi ini untuk masuk di dalam kekekalan. Kalau
Pimpinan kita saja memberikan kepercayaan, tugas tertentu di bumi ini yang sifatnya tidak kekal. Kita bahagia, kita bangga. Tapi banyak orang Kristen justru enggak bangga ketika mendengar amanat agung. Jadi beban. Jadi beban. Tetapi hari ini saya harap jemaat di tempat ini ketika mendengar amanat agung, bukan beban lagi. Tapi ini berita apa? Sukacita. Karena ini amanat dari pribadi yang luar biasa. Only one. Tidak kita temukan di pribadi-pribadi lain. Tidak ditemukan dari Allah-Allah agama lain yang memberikan perintah yang luar biasa seperti ini. Dan ini hanya ditemukan ketika saya dan saudara mengenal Yesus, hidup di dalam Yesus, bersama di dalam Yesus. Ketika saya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hanya satu kerinduan saya, orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Di dalam Yesus. Sehingga itu yang mendorong saya untuk tidak pernah berhenti. Menyampaikan amanat ini juga kepada orang lain. Karena apa? Ini kepercayaan yang luar biasa. Ini mandat yang luar biasa. Yang harus saya kerjakan. Yang harus saudara kerjakan. Bersama-sama. Siapa yang tidak bangga? Kita diberi kepercayaan. Kita diutus. Diberi kesempatan. Oleh pribadi yang tertinggi di dalam hidup ini. Kita diberi kepercayaan Pak RT aja bangga sekali. Ya kan ya? Tapi sering kita malah mengabaikan. Diberi kuasa kepercayaan. Oleh apa? Yesus, Sang Penguasa surga dan bumi. Apakah hari ini kita sudah menyadari ini kebanggaan, ini kepercayaan yang tidak boleh kita sia-siakan. Selama kita masih bernafas, mari kita bangga mengemban amanat dari pribadi yang mengasihi saya dan saudara, yang sudah memberikan nyawanya mati buat saya dan saudara. Konteks umat perjanjian lama itu rumahnya dibuka. Kita hanya sebagai tuan yang sedang menunggu para tamu. Come in. Makanya umat PL, bangsa lain itu hanya ditunggu oleh orang Israel. Menjadi kaum proselit. Tetapi umat perjanjian baru, gereja, itu seperti pasukan yang sedang mendengar perintah komandannya untuk menyerbu, untuk membebaskan mereka yang di dalam tawanan, mereka yang di dalam belenggu, segera dibebaskan. Makanya go. Kita ini prajurit yang sedang mendengarkan perintah komandan kita, yang gak bisa santai. Ada jiwa-jiwa di sana yang perlu diselamatkan. Ada jiwa-jiwa di sana yang perlu dibebaskan. Ini perintah merupakan operasi khusus yang datang dari surga. Yang sudah diberikan teladan dan contoh oleh Yesus sendiri. Ini memang perintah yang membuat saya dan saudara tidak nyaman. Tetapi perintah ini tidak boleh kita abaikan. Kalau kita mencintai Yesus, kita mengasihi Yesus. Yang kedua, amanat agung adalah amanat yang dikerjakan oleh orang biasa. Jangan pernah berpikir ini hanya para pendeta yang bisa melakukan.
Oh, ini orang-orang yang sekolahnya yang paling tinggi yang bisa mengerjakan. Oh, ini hanya para pemimpin, hanya orang kaya yang bisa mengerjakan. Enggak. Perintah amanat agung bisa dikerjakan oleh orang-orang biasa seperti saya dan saudara. Makanya dikatakan tadi ayat 18, Yesus mendekati mereka. Siapa mereka? Ke-12 murid itu, dikatakan ayat 16. Dan siapa ke-12 murid Yesus itu? Karena itu pergilah. Perintah ini suatu perintah yang harus kita kerjakan dan terus menerus kita kerjakan sampai terrealisasi. Jadi kalau kita mengerjakan amanat agung ini hanya sekali, ya kan gitu. Tidak terus menerus sampai terwujud, itu berarti belum kita kerjakan. Kisah Rasul 14 ayat 13, mari kita baca sama-sama, ada di depan ya, di atas ini. Kisah Rasul 4 ayat 13, mari kita baca. 1, 2, 3, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal kodenya sebagai pengikut Yesus. Orang biasa Bapak Ibu. Yang sama dengan saya dan saudara. Makannya masih sama. Cara hidupnya di dunia ini masih sama. Tetapi yang membedakan, ini pengikutnya Yesus. Kalau saya dan saudara mengaku pengikutnya Yesus, tidak ada alasan lagi sebetulnya mengerjakan amanat agung ini. Amin. Ini dikerjakan oleh orang-orang biasa. Yang bisa melakukan ini bukan malaikat, bukan makhluk surgawi, tapi orang-orang yang sudah menerima kasih Kristus, yang sudah menikmati keselamatan dari Kristus, dan orang yang sudah hidup meneladani Kristus hari lepas hari. Saya dan saudara bisa melakukannya. Permasalahannya begini, yang sering. Antara hikmat dan takut itu tipis. Alasannya, jangan menginjil, nanti timbulkan masalah, ya kan gitu. Ya, berhikmatlah katanya ya. Tapi sesungguhnya sering orang ngomong berhikmat tapi nggak pernah nginjil. Sebetulnya karena apa? Takut. Dari beberapa survei, ya, semakin tinggi hamba Tuhan sekolah teologianya, itu semakin kecil keterlibatannya menginjil. Makanya tidak heran mengapa begitu efektif membentuk sekolah misi yang cuma 6 bulan, 3 bulan kalau untuk penginjilan. Mereka hanya dibakar semangat. Mereka cukup dilengkapi Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat, bahwa setiap orang harus menerima Kristus. Kan cukup kalau penginjilan. Kalau penginjilan kan perlu jadi dokter Bapak Ibu. Makanya ini bisa dikerjakan oleh saya dan saudara. Amin. Iya. Ini tidak bicara pengajaran di sini, ini bicara menyampaikan bahwa setiap manusia membutuhkan juru selamat dan juru selamat itu namanya Yesus. Apa sulitnya buat saya dan saudara? Yang sulit kita nggak mau melangkah. Yang sulit karena kita nggak pernah mencoba. Yang sulit karena kita nggak pernah mendobrak rasa takut kita. Begitu kita belajar melangkah, begitu belajar mengerjakannya, maka itu akan terjadi dan terjadi. Pengalaman saya sendiri ketika pertama kali menginjili orang, saya takut. Sudah Tuhan izinkan bertemu dengan orang di jalan. Ya, waktu itu saya masih kuliah, mahasiswa pertanian, saya belajar mulai menginjil. Pergi ke Gunung Wilis itu antara Blitar Tulungagung kalau nggak salah ya, iya. Berjalan kaki dengan para mahasiswa itu ya. Ini bukan orang sekolah teologi ya kami ini, tapi sejak hati saya menerima Kristus, hidup saya bagi Kristus, semangat menginjil itu muncul dalam diri saya. Karena apa? Saya berhutang, sudah diselamatkan.
Saya udah berpapasan dengan seorang karena becek jalannya waktu itu. Jalan kaki, telanjang kaki. Begitu berhadapan mau ngomong, waduh jantung itu Bapak Ibu. Bukan hati yang berdebar, itu jantung yang berdebar. Ya, bakbuk gitu ya. Nah, tekniknya supaya nggak dipukuli cari orang perempuan dulu. Kalau laki kan gitu, menurut hikmat manusia kan gitu. Ya. Setelah berpapasan mau ngomong nggak mau ngomong, putuskan akhirnya enggak. Lewat saja ya. Begitu kurang lebih 1 kilo saya sudah lewat dari orang itu. Dorongan itu makin kuat. Saya balik lagi Bapak Ibu. Saya kejar lagi orang itu. Itulah pengalaman pertama saya. Saya menyampaikan Injil. Saya menyampaikan berita tentang Yesus. Dan setelah itu Tuhan buka jalan. Terus buka jalan. Terus beri kesempatan. Di mana pemberitaan amanat agung bisa dikerjakan oleh orang biasa seperti saya dan saudara. Amin. Ya. Mencobalah, melangkahlah, praktekanlah. Karena itu berdoalah Bapak Ibu sebelum meninggal. Tuhan, sederhana aja doanya. Selama saya hidup, beri kesempatan. Melalui mulut saya bercerita tentang Yesus kepada orang yang belum diselamatkan. Amin. Iya. Itu doa pasti dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Doa untuk amanat agung. Doa untuk menjawab perintahnya Yesus. Coba Bapak Ibu yang belum pernah menginjil. Ya, soal bertobat enggak bertobat itu urusannya Roh Kudus. Tugas saya dan saudara, go, pergi, beritakan. Yang ketiga, bicara tentang amanat agung, sungguh saya katakan tadi yang pertama antara hikmat dan takut itu tipis bedanya. Orang sering karena ketakutan mengatakan hikmat. Tetapi demi terlancarnya amanat agung, demi terlaksananya. Makanya yang ketiga ada jaminan yang luar biasa. Ketika saudara dan saya mengerjakan amanat agung itu. Ada kuasa yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan. Karena itu pergilah, ayat 28, lalu ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Hati-hati menggunakan ayat ini. Saudara hanya mau shopping, mau healing, ya mau camping, pakai ayat ini, ya ketahuilah aku menyertai kamu. Ya. Ini ayat jaminan buat saya dan saudara ketika apa? Menginjil. Ini ayat jaminan. Ini ayat yang memberikan ya, perlindungan, dorongan, ya, agar saya dan saudara bisa menang dari rasa takut, menang dari rasa bimbang. Punya keberanian. Karena apa? Pribadi yang luar biasa itu menyediakan perlindungan, penyertaan yang luar biasa. Orang tua yang melahirkan kita aja gak bisa menyertai saya dan saudara sampai akhir zaman. Pemerintahan pun gak bisa memberi jaminan sampai akhir zaman tentang keamanan saya dan saudara. Tetapi ini jaminan bagi setiap orang yang mengerjakan amanat agung. Karena kita seperti prajurit yang sedang membebaskan tawanan. Ada kemungkinan kita gugur waktu melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Ada risiko. Tapi kata Tuhan, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Bukan Yesus berkata jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh kita, tapi tidak bisa membinasakan apa? Jiwa kita. Ada risiko. Yang namanya kematian. Karena itu ada jaminan.
Kisah Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca sama-sama, ada di depan. Iya, 1, 2, 3. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pribadi Allah sendiri yang tinggal di dalam diri kita akan menyertai kita dengan kuasa-kuasa. Yang buta akan dicelikkan, yang mati akan dihidupkan, yang dikuasai kuasa kegelapan akan dibebaskan dan dilepaskan. Dan mereka yang buta akan dicelikkan matanya, dicelikkan pikirannya. Karena itu, di dalam mengerjakan amanat agung kita gak bisa mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, pengetahuan kita. Kita harus secara utuh di dalam diri kita. Kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Karena Dialah akan memampukan saya dan saudara untuk bisa mengerjakan, menyelesaikan amanat agung ini dengan baik. Saya juga baru tahu, ternyata ketika melayani orang, ya, memberitakan Injil, mengerjakan amanat agung ini, ada kuasa yang menyertai. Saya baru tahu ketika saya mulai bersedia, saya mulai mengerjakannya. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Saya pikir dulu kalau diutus ke penginjilan itu yang dibawa harus obat-obatan. Itu baik, kan itu. Nanti ada orang sakit ditolong. Ini sakit kepala obatnya ini. Kalau sakit perut obatnya ini. Tapi saya dan saudara nggak punya obat untuk mengobati dosa seseorang. Kita nggak punya obat untuk melepaskan orang dari belenggu kuasa si setan. Dan orang sering dilupakan yang satu ini. Kebergantungan kita, penyertaannya yang kita perlukan di dalam memberitakan amanat agung. Saya baru tahu kalau orang diikat kuasa kegelapan itu bisa dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan itu bisa dikerjakan dan itu bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang biasa saja. Ini bukan ilmu perdukunan yang harus dihafalkan mantranya, yang harus dihafalkan ramuan-ramuannya. Tidak, Bapak Ibu. Roh Kudus sangat kreatif akan menolong setiap pemberita Injil. Seorang yang melaksanakan amanat agung. Apa yang harus dikerjakan, apa yang akan dinyatakan di tengah-tengah para tawanan ini. Dan Bapak Ibu nanti akan sangat-sangat terkagum ketika mulai mengerjakan itu. Apakah hari ini saudara sudah menyadari ini tugas saya dan saudara? Yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Dan ada jaminan yang luar biasa. Itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dari kekuatan Roh Kudus, pribadi Allah sendiri yang akan berkarya dalam hidup kita. Karena Roh Kudus yang bisa menginsapkan orang akan dosa. Hanya Roh Kudus yang bisa menginsapkan dan mengingatkan setiap perkataan yang telah Yesus sampaikan lewat kebenaran firman yang tertulis ini. Dan hanya Roh Kudus yang memampukan menghidupkan orang yang mati rohaninya untuk menjadi lahir kembali. Dan Roh Kudus yang memampukan orang bisa berpaling dari dosa untuk ditinggalkan menuju di dalam terang Kristus. Sehingga dia bisa berjalan di dalam imannya. Hari lepas hari menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu murid-murid sebelum pergi memberitakan amanat agung ini untuk menanti Roh Kudus. Untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Untuk melibatkan Roh Kudus. Karena Yesus sendiri sudah meninggalkan secara fisik sebagai tuannya di bumi ini. Karena itu hari ini adalah momen yang terbaik
kita bersama terlibat. Paling tidak Bapak Ibu bisa mendoakan, karena kita punya proyek besar untuk menyampaikan Injil di Kalimantan Selatan, secara khusus di Gunung Meratus. Pasukan yang diutus butuh dukungan doa-doa kita. Karena kata Tuhan Yesus, musuh kita itu roh-roh yang ada di udara. Dukung mereka di dalam doa. Dukung mereka hari lepas hari. Agar mereka yang takut, mereka punya keberanian. Mereka yang selama ini mengandalkan kekuatannya sendiri, diberi hikmat oleh Roh Kudus. Punya strategi, punya cara, punya kuasa untuk memenangkan pertempuran. Bicara penginjilan, bicara amanat agung ini bukan seperti pelari yang 100 meter Bapak Ibu. Ini ibarat pelari maraton. Yang harus kita kerjakan berkesinambungan. Yang harus kita kerjakan satu demi satu. Kebanyakan kita gagal melaksanakan amanat agung karena kita pikir seperti orang berlomba lari sprint 100 meter, 50 meter. Bukan. Ini maraton. Perlu kerjasama dan bersama-sama. Agar saya dan saudara dipakai oleh Roh Kudus di dalam bidang kita masing-masing untuk merealisasikan tentang amanat agung. Oke. Sebagai penutup, ya, next. Ya. Karena itu upah orang yang melaksanakan amanat agung itu luar biasa Bapak Ibu. Ada hadiah, ada reward. Untuk kita selamat, itu yang ngerjakan hanya Allah. Dan diberikan secara cuma-cuma, Anda gak punya andil apapun dalam keselamatan. Tetapi ketika Anda dan saya diselamatkan dan mengerjakan yang namanya amanat agung ini, Yesus menjanjikan reward, menjadikan penghargaan yang tidak diperoleh oleh orang yang tidak mengerjakan amanat agung Bapak Ibu. Ini yang membuat kita bergairah. Kita tidak hanya diselamatkan, tapi ketika kita melakukan amanat agung, ada hadiah yang kita nanti di depan kita. Yang pertama ada namanya mahkota kemegahan. Ini khusus disediakan oleh orang yang menginjil. Karena itu siapapun saya dan saudara, ketika saya dan saudara menginjili orang dan orang itu menerima Yesus, ada mahkota disediakan buat saya dan saudara. Namanya mahkota kemegahan. Makanya Paulus mengatakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Pertama-tama yang saya rasakan waktu saya ceritakan tadi, waktu menginjil ada rasa takut, tidak berani. Tapi begitu kita takluk dan menurut kehendak Roh, kita punya keberanian. Dan ketika berita yang kita sampaikan, orang itu merespon dan orang itu menerima Kristus. Rasa takut, jerih lelah kita, pengorbanan kita nggak sebanding lagi. Karena apa? Rupanya ada sukacita tersendiri ketika kita melihat bagaimana orang di dalam gelapan itu keluar, muncul dari kegelapan. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ada sukacita. Karena mungkin saudara belum pernah menginjil, belum sampai orang itu bertobat. Menemukan orang-orang bertobat yang Anda injili, maka saudara gak pernah merasakan sukacita yang seperti ini. Karena itu Paulus sampaikan sukacita. Tidak hanya sukacita, tetapi ada mahkota yang disediakan buat orang-orang yang melaksanakan amanat agung sampai dia dipakai Tuhan untuk melihat, untuk menyaksikan orang-orang itu bertobat. Karena saya dan saudara gak bisa menobatkan seseorang. Yang bisa hanya menyampaikan kebenaran Injil itu. Menyampaikan Injil itu. Tugas menobatkan seseorang adalah pekerjaannya Roh Kudus.
Tapi ketika kita diberi kesempatan menyaksikan, melihat dengan mata kepala kita sendiri, apa yang sedang kita kerjakan, ada sukacita besar. Kata Yesus, tidak hanya di bumi ini, di surga pun malaikat bersorak-sorai. Tidak berhenti sampai di sini, nanti ada sukacita besar karena kita di hadapan ribuan miliar manusia, kita dinobatkan, diberi yang namanya mahkota pemenang jiwa. Yang kedua, bagi orang melaksanakan amanat agung, ada mahkota namanya kehidupan. Karena itu perintahnya, ya, beritakanlah. Ya. Dikatakan dari kata martir, bersaksi. Bersaksi itu bahasa aslinya martir. Artinya kalau saya dan saudara mengerjakan amanat agung, risikonya adalah kematian. Ini bukan menakut-nakuti, memang kata yang digunakan martir. Siap nggak saudara jadi martir? Risikonya mati. Ini yang menakutkan kita, tapi bukan menakutkan. Tetapi ini justru mendorong saya dan saudara untuk terus konsisten kita menjadi saksinya. Dan kesaksian itu sampai akhir hayat kita. Jangan takut, tidak semua orang punya kesempatan jadi martir Bapak Ibu. Amin. Iya. Kalau semua jadi martir mungkin hari ini saya dan saudara belum jadi Kristen. Karena orang baru memberitakan Injil langsung dipenggal. Ya kan, gak ada yang luput kan gitu. Artinya apa? Gak semua orang diberi kesempatan jadi martir. Tapi bersaksi itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan buat saya dan saudara. Orang yang sampai mati memberikan hidupnya karena Injil, menyampaikan berita Injil, menyimpahkan tentang Yesus, ada mahkota yang disediakan Bapak Ibu. Karena itu jangan malas memberitakan Injil. Wahyu 2 ayat 10, mari kita baca sama-sama, ada di depan. Ya, 1, 2, 3. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yakobus juga mencatat pasal 1 ayat 12. Ada mahkota. Ini mahkota yang bukan diberikan sembarang orang, tapi mahkota yang dikhususkan bagi para martir. Jangan takut jadi martir. Kalau memang Tuhan izinkan, ada penghargaan yang akan Tuhan sematkan kepada saleh-salehnya. Yang terakhir, bicara amanat agung adalah bicara apa saudara? Bicara jangkauan amanat ini yang luar biasa. Karena itu pergilah. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hari ini Injil belum sampai ke ujung bumi. Ada suku-suku, ada etnis-etnis tertentu yang belum pernah Injil. Karena kata Yesus, ketika semua sudah mendengar Injil, sudah ada wakilnya setiap suku, setiap bangsa, maka berakhirlah kesudahan semuanya ini. Sebetulnya ketika saya dan saudara terjun bersama-sama melaksanakan amanat agung, sebetulnya mempercepat datangnya Kristus kedua kali. Salah satu yang mempercepat kedatangan Kristus kedua kali adalah tentang realisasi amanat agung. Mengapa dunia ini belum ditutup, belum diakhiri? Masih ada suku-suku bangsa yang nanti belum mewakili untuk masuk kerajaan Allah. Karena itu amanat agung harus kita kerjakan. Sebagai penutup, amanat agung akan terrealisasi bila saya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang pertama punya tanggung jawab. Selama kita masa bodoh,
akan berita yang disampaikan oleh Yesus, akan perintah yang disampaikan Yesus, maka amanat agung semakin lama terrealisasi. Yang kedua, selama saya dan saudara tidak punya komitmen untuk melaksanakan amanat agung, maka kedatangan Tuhan juga akan semakin lama. Hidup ini semakin susah, semakin sulit Bapak Ibu. Bukan berarti kita orang yang putus asa akan meninggalkan bumi ini. Tapi kita meninggalkan bumi ini tentu dengan iman dan pengharapan. Yang terakhir, amanat agung hanya bisa dilakukan, dilaksanakan dan terrealisasi kalau dan saya dan saudara punya jiwa pengorbanan, bayar harga. Harga tertinggi apa yang tadi diberikan? Nyawa kita, nyawa saudara. Biar firman Tuhan menolong kita. Next, ada satu klip itu tadi, di enter aja. Iya. Oke, nggak keluar. Oke, ya. Mari kita. Ya. Jadi ini akan terrealisasi. Orang akan berbondong-bondong mungkin Kristus, mendengar Kristus, menyambut Kristus, kalau amanat agung terrealisasi. Anda dan saya harus punya tanggung jawab. Anda dan saya harus punya komitmen. Tidak hanya mendengar nanti kita lupa, tetapi kita juga harus punya jiwa pengorbanan di dalamnya. Termasuk yang paling mudah menyisihkan waktu 1-2 menit untuk kita berlutut mendukung para pemberita firman. Para hamba Tuhan yang diutus, baik misionari dalam negeri maupun luar negeri. 1-2 menit lutut kita itu sangat besar dampaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah sering mendengar amanat agung, amanat agung, amanat agung. Tapi pertanyaannya, apakah hari ini aku sudah terlibat di dalamnya? Bagi kita yang belum terlibat, mari kita berdoa. Kita bangun komitmen kita. Apa yang bisa kita berikan, terutama waktu kita. Karena ini peperangan, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Roh-roh jahat yang membelenggu, mengikat, membutakan setiap jiwa untuk menolak, untuk meresolusi Injil yang diberitakan. Bahkan mengintimidasi, bahkan memenjarakan, bahkan mematikan setiap orang yang akan mengenal dan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan hari ini. Kami rindu tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku. Kami perlu bergandengan tangan bersama untuk merealisasikan amanat agung. Agar gerejamu semakin dipenuhi, gedung-gedung gereja ini dengan umat yang baru, jiwa-jiwa yang baru. Itu kerinduan kami bersama. Terima kasih, tolong kami kembali. Sampai hari ini kami takut, belum berani membuka mulut kami. Roh Kudus beri keberanian kami. Untuk kami belajar melangkah, kami belajar mencoba, kami belajar berbicara tentang Yesus. Kirimkan orang-orang damai-Mu, sehingga mereka bisa mendengar, mereka bisa menerima apa yang kami sampaikan. Karena itu lengkapi kami dari kuasa yang maha tinggi. Urapan Roh Kudus turun atas kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berani. Seperti Petrus, seperti Yohanes, seperti 12 murid Yesus yang lain. Yang notabene adalah orang biasa, manusia biasa. Tapi dia tidak takut dihadapkan penjara, tidak takut dihadapkan kematian. Hanya satu kerinduannya, semua orang bertekuk lutut menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Terpuji nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Baik jemaat Tuhan,
Tiba saatnya kita masuk dalam warta jemaat, dipersilakan. Rayakan hari ini dalam Shalom dan salam damai. Jemaat GKI anugerah yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus senantiasa memenuhi hati dan kehidupan kita semua. Berikut kami sampaikan beberapa informasi penting mengenai pelayanan dan kegiatan gereja untuk pekan mendatang. Dengan sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan, kami mengundang seluruh jemaat untuk turut serta dalam persekutuan doa Fellowship Fajar. Sebuah waktu teduh bersama Tuhan di pagi hari yang penuh dengan penyertaan-Nya. Dengan sukacita, kami menyampaikan informasi mengenai jadwal kunjungan pastoral untuk periode mendatang. Para jemaat diundang untuk memperhatikan jadwal yang akan ditampilkan berikut ini. semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau pimpin langkah hidupku. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan Berikutnya, mari simak info kesaksian di jemaat minggu depan. selagi masih bisa bersama. Bagi seluruh jemaat, jadwal ibadah untuk setiap unit pelayanan, baik itu sekolah minggu, persekutuan remaja, persekutuan pemuda, perkarya, perkawan, dan kelompok pembinaan iman, dapat diakses melalui buletin mingguan gereja dan grup WhatsApp jemaat. Informasi tambahan dan pembaruan jadwal akan disampaikan melalui koordinator masing-masing unit di grup WhatsApp unit terkait. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam sepekan mendatang. Semoga di umur yang baru ini, Tuhan senantiasa mencurahkan kasih karunia yang berlimpah, menuntun setiap langkah kehidupan, dan memberikan hikmat dan berkat. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau memanggil aku untuk hidup dalam terang-Mu, tapi Kau tahu ku tak bisa menjadi yang Kau kehendaki. Terlalu lama ku terjebak dalam dosaku. Kini ku ingin datang padamu, takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu kasih-Mu tak pernah. Selanjutnya kami sajikan laporan keuangan gereja yang akan ditampilkan berikut ini. Pulihkan diriku. Dengan sukacita kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kesetiaan jemaat dalam memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan bagi pelayanan gereja, mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang mengatakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya atas setiap pemberian yang telah dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Nya. Kegelapan tapi
persembahan dapat disalurkan melalui transfer bank maupun amplop persembahan khusus. Dalam dosaku, kini ku ingin datang padamu. Takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu kasih-Mu. Mari kita bersukacita dan datang beribadah pada Minggu 29 Juni 2025. Kita akan merenungkan tentang perjanjian pernikahan yang akan dikhotbahkan oleh Pendeta Titus MTH. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dan belajar tentang pentingnya pasangan hidup dalam kehidupan kita. Selamat atas yudisium Saudara Handi. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaannya yang setia hingga sampai di garis akhir ini. Semoga ilmu dan hikmat yang diterima menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Teruslah percaya, berjuang, dan biarkan tangan Tuhan membimbing langkahmu ke jalan yang lebih tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memimpin langkah-langkah kita di tengah kesibukan dan pergumulan sehari-hari. Sampai jumpa di dalam persekutuan berikutnya. Tetap semangat melayani dan jangan pernah lelah menaruh harapan di dalam Kristus. Salam sejahtera dari kami dan sampai bertemu minggu depan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan setiap warta jemaat yang telah kita saksikan bersama-sama. Baik, untuk pengumuman tambahan untuk kita semua, hasil kotak khusus untuk tim STI pada hari ini bernilai 1.200.000. Sekali lagi, hasil kotak khusus untuk tim STI pada hari ini bernilai 1.200.000. Baik jemaat Tuhan, tiba kita di dalam penghujung ibadah kita dan sekali lagi saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mengangkat pujian, kita mengatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, juru bumi penuh kemuliaanmu. Kemuliaan bagi kepada Bapak Pendeta itu sebagai dalam doa penutup. Maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Amin. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan. Katakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan.
kemuliaan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di atas bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya pertolongan-Mu nyata atas kami sampai pada detik ini. Sebentar kami akan melangkahkan kaki kami untuk keluar dari tempat ini. Kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Tengadakanlah tangan-Mu Bapak Ibu dan terimalah berkat Tuhan. Mari mandang kepada sorga sumber segala berkat, anugerah dan sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan amanat agung bagi kita, supaya kita melaksanakannya dengan setia, dengan komitmen dan pengorbanan. Oleh karena Roh Kudus hadir di dalam setiap pribadi kita, meneguhkan kita, memberikan keberanian, memberikan sukacita damai sejahtera sejak saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh Bapak Ibu silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Amin. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, silakan duduk. Untuk semua tim pelayan altar, terima kasih untuk bisa melayani hari ini, khusus untuk mahasiswa dan dosen dari STI Samarinda, Bapak Pendeta Insinyur Joko Lolono. Terima kasih sudah memberikan peneguhan bagi kita untuk melihat urgennya amanat agung. Dan sebentar saya akan memberikan kita ruang untuk berdoa bersama-sama. Ada dua yang kita doakan. Satu yang di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Nanti saya harap Pak Pendeta Darius bisa memberikan informasi tentang keadaan yang hari ini terjadi di Kalsel, khususnya di Banjar. Dan setelah itu ada dua mahasiswa yang akan diutus di Pasero, yang sebentar juga kita akan doakan untuk 1 bulan menangani pelayanan kita di Pasero. Sebelum ada tenaga penginjil yang kita tetapkan di sana, yang kita sudah mendapat informasi Bapak Vanli atau Saudara Vanli akan ke sana, yaitu saudara yang WL tadi, Anyi dan juga Daniel, ya, mereka yang diutus ke sana ya, untuk 1 bulan menangani pelayanan kita di pos, dan sebentar kita akan doakan. Dan saya berharap Bapak Ibu akan terus memberikan dukungan bagi pelayanan kita yang ada di Kalimantan Selatan, khusus dalam bulan ini mahasiswa akan ada di pelayanan penginjilan di Pegunungan Meratus yang nanti akan dikoordinir di lapangan oleh Bapak Pendeta Darius Duatan. Besok mereka akan berangkat dan kita bersyukur karena kebaikan kemuliaan Tuhan luar biasa dari kita semua. Dan saya secara organisasi sebagai gembala Gereja Kemah Injil mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agustinus Ju, keluarga, dan Bill yang telah memberikan dukungan bagi tenaga penginjil kita melalui kendaraan, ya. Senang dan kita percaya bahwa pelayanan di sana akan terus dipakai Tuhan dengan luar biasa, termasuk keluarga Bapak Agustinus Ju dan lembaga di mana beliau memimpin. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah memberikan kesempatan bagi tim kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir di Gereja Kemah Injil Anugerah hari ini. Saya berharap bisa berdiri supaya kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Ada yang baru pertama kali hadir? Yang di atas? Ada yang baru pertama kali ibadah di Anugerah? Oh, semuanya Bapak Ibu yang setia, saya berharap kita tetap setia juga. Dan Bapak Ibu di luar itu ada basar pemuda Race Ministry sehubungan dengan kegiatan camp leader mereka yang akan mereka laksanakan pada minggu ini juga. Saya berharap Bapak Ibu bisa membelinya untuk mendukung teman-teman pemuda kita dalam semua kegiatan. Dan terima kasih sekali lagi untuk Saudara Handi, walaupun beliau tidak ada di sini hari ini karena beliau melayani di Bukit Zaitun, dan selamat untuk yudisium beliau dan juga beberapa anak muda kita yang juga telah menyelesaikan studinya dan yudisium. Kita berharap bahwa mereka semakin sukses. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya,
Mungkin ada yang di yudisium dalam minggu ini atau kemarin yang hadir pemuda hari ini? Pemuda kita? Yang yudisium ya? Tidak ada ya? Ada? Wah, jangan-jangan mereka sudah yudisium pulang kampung gitu kan? Sebelum menunggu wisuda. Wisudanya kalau Handi baru bulan Agustus ya. Saya nggak tahu yang lain, biasanya Unmul itu September. Atau ada juga yang mungkin dalam bulan-bulan ini ya. Kita berharap mereka sukses sebagai anak muda yang diberkati Tuhan. Dan setelah ini jangan lupa Bapak Ibu, kita akan ada ibadah perkarya perkawan yang dilaksanakan di tempat ini, yang dipimpin oleh Bapak Silas dan Bapak Pendeta Robinson yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa minggu depan saya tidak ada di jemaat sehubungan dengan pelayanan Pekan Pemuda yang ada di Longlees, dan saya bersama dengan sekretaris daerah ada di sana. Oh bukan nggak ada. Ada dalam minggu ini saya nggak ada. Minggu ini sampai hari Jumat. Ya, hari Minggu depan karena saya khotbah nggak mungkin saya tidak ada. Ya, saya Sabtu baru pulang, Sabtu pagi. Ya, jadi selama hari Senin saya berangkat sampai hari Jumat pagi. Ya, kalau nggak ada kegiatan sore saya akan pulang cepat. Ya, tapi kalau ada tugas-tugas emergensi saya pasti minta izin. Apapun itu, karena saya hanya diminta 2 hari untuk bawa seminar dan KKR. Setelah itu saya diminta jadi juri. Ya, situ saya agak bingung sekali. Disuruh jadi juri vokal grup dan paduan suara. Dan saya berharap saya bisa menilai dengan baik karena itu memang bukan bagian saya. Saya tadi kalau juri khotbah saya siap, tapi karena ini diminta oleh panitia, saya sedang bergumul untuk itu. Ya, yang penting saya dengar, berdoa kepada Tuhan, bagus untuk Tuhan, bagus juga untuk kita. Ya, seperti itu aja saya menilai ya. Berharap supaya semua kegiatan pelayanan, dan untuk beberapa minggu ke depan juga memang ada saya keluar juga karena ada pernikahan salah satu anggota jemaat kita, yaitu anak Bapak Kuang Li akan menikah pada tanggal 5, kita dukung di dalam doa. Demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan hari ini. Sekali lagi mohon dukungan kita untuk teman-teman mahasiswa yang akan berangkat. Terima kasih untuk bantuan dana yang telah kita berikan. Hari ini ada Rp1.200.000 dan ini akan mereka pakai untuk mulai besok dan perjalanan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Salam. Bapak Ibu, saya lupa. Tadi saya bilang kita berdoa. Ya, ada 2 tenaga yang akan kita utus. Iya. Aduh, memang